Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Celia Wulandari, mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, semester 4. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada podcast kali ini, saya akan membahas mengenai pengertian prinsip belajar, macam-macam prinsip belajar, taksonomi pembelajaran, dan yang terakhir yaitu motivasi internal dan eksternal. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian prinsip belajar. Prinsip belajar adalah suatu interaksi yang terjadi antara pendidik dan peserta didik, dengan tujuan agar peserta didik dapat memperoleh semangat belajar yang bermanfaat untuk dirinya sendiri. Selain itu, prinsip belajar juga bisa dipakai menjadi pedoman berpikir, pedoman berpegang, dan sumber semangat supaya prosedur belajar dan pembelajaran bisa berjalan dengan baik antara pendidik dan peserta didik. Baiklah, itu saja pengertian dari prinsip belajar. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu macam-macam prinsip belajar. Ada beberapa prinsip yang relatif berlaku umum yang dapat kita pakai sebagai dasar dalam upaya pembelajaran, yang baik bagi siswa untuk meningkatkan upaya belajarnya maupun bagi guru yang digunakan untuk meningkatkan upaya mengajarnya. Berikut ini adalah prinsip-prinsipnya. Yang pertama, yaitu perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peran yang penting dalam kegiatan belajar. Tanpa adanya perhatian, tidak mungkin akan terjadi sebuah proses belajar. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul apabila siswa memahami bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Apabila bahan pelajaran itu dirasakan sebagai sesuatu yang dibutuhkan, diperlukan untuk mengajar lebih lanjut, atau diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan membangkitkan motivasi untuk mempelajarinya. Di samping perhatian, motivasi juga mempunyai peran penting dalam kegiatan belajar. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Tanpa adanya motivasi, seseorang tidak dapat melakukan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, dengan perhatian dan motivasi, maka siswa akan melakukan proses belajar dan membiasakan diri dengan belajar dengan baik, sehingga ia dapat memperoleh hasil yang ia inginkan. Yang kedua yaitu keaktifan. Dalam setiap proses belajar, siswa selalu menampakkan keaktifan. Keaktifan itu beraneka ragam bentuknya, mulai dari kegiatan fisik yang mudah kita amati, sampai kegiatan psikis yang susah diamati. Kegiatan fisik yang berupa membaca, mendengar, menulis, berlatih keterampilan-keterampilan, dan sebagainya. Contoh kegiatan psikis, misalnya menggunakan khasana pengetahuan yang dimiliki dalam memecahkan masalah yang dihadapi, membandingkan satu konsep dengan yang lain, menyimpulkan hasil percobaan, dan kegiatan psikis yang lain. Yang ketiga yaitu keterlibatan langsung atau berpengalaman. Belajar haruslah dilakukan oleh siswa sendiri. Belajar merupakan proses dalam mengamali, dan belajar tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Dalam belajar, melalui pengalaman langsung, siswa tidak sekedar mengamati secara langsung, tetapi ia harus menghayati, terlibat dalam perbuatan, dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Namun demikian, perilaku keterlibatan siswa secara langsung dalam kegiatan belajar dan pembelajaran dapat diharapkan mewujudkan keaktifan siswa. Yang keempat adalah pengulangan. Prinsip belajar yang menekankan perlu pengulangan barangkali yang paling tua adalah yang dikemukakan oleh teori psikologi daya. Menurut teori ini, belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri atas daya mengamat, menganggap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Dengan mengadakan pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang, dan juga apabila daya-daya tersebut dilatih dengan mengadakan pengulangan-pengulangan, maka akan menjadi sempurna. Selain itu, dengan adanya pengulangan,
maka akan membentuk respon yang benar dan akan dapat membentuk kebiasaan-kebiasaan. Contohnya pada saat belajar, tidak hanya membaca akan tetapi mengerjakan soal-soal latihan, mengulangi materi yang belum dipahami, dan lain-lain. Yang kelima adalah tantangan. Tantangan yang dihadapi alam bahan belajar membuat siswa bergairah untuk mengatasinya. Bahan belajar yang baru, yang banyak mengandung masalah yang perlu dipecahkan, membuat siswa tertantang untuk mempelajarinya. Pelajaran yang memberi kesempatan pada siswa untuk menemukan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan generalisasi akan menyebabkan siswa berusaha mencari dan menemukan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan generalisasi tersebut. Contoh dari prinsip tantangan ini yaitu melakukan eksperimen, melaksanakan tugas terbimbing maupun mandiri, dan mencari tahu pemecahan suatu masalah. Yang keenam adalah balikan dan penguatan. Siswa selalu membutuhkan suatu kepastian dari kegiatan yang akan dilakukan. Dengan demikian, siswa akan selalu memiliki pengetahuan tentang hasil yang sekaligus merupakan penguatan bagi dirinya sendiri. Seorang siswa belajar lebih banyak bila mana setiap langkah segera diberikan penguatan. Hal ini timbul karena kesadaran adanya kebutuhan untuk memperoleh balikan dan sekaligus penguatan bagi setiap kegiatan yang dilakukan. Untuk memperoleh balikan penguatan bentuk-bentuk perilaku, siswa akan memungkinkan di antaranya adalah dengan segera mencocokkan jawaban dengan kunci jawaban, menerima kenyataan terhadap skor atau nilai yang dicapai, atau menerima teguran dari guru atau orang tua karena hasil belajar yang jelek. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah perbedaan individual. Setiap siswa memiliki karakteristik sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan yang lain. Kesadaran bahwa dirinya berbeda dengan siswa lain akan membantu siswa menemukan cara belajar dan sarana belajar bagi dirinya sendiri. Contohnya adalah saat siswa menemukan tempat duduk di kelas, menyusun jadwal belajar, dan lain-lain. Baiklah, mari kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu taksonomi pembelajaran. Taksonomi pembelajaran adalah usaha pengelompokan yang disusun dan diurutkan berdasarkan ciri-ciri suatu bidang tertentu, dan menjadi salah satu aspek yang harus dipertimbangkan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sebab, segala kegiatan pembelajaran intinya adalah pada tercapainya tujuan tersebut. Contohnya, dalam menciptakan sesuatu, tidak harus melalui pentahapan. Hal itu kembali pada kreativitas individu. Proses pembelajaran dapat dimulai dari tahap mana saja. Namun, model pentahapan itu sebenarnya melekat pada setiap proses pembelajaran secara terintegrasi. Sebagian orang juga menyanggah pembagian pentahapan berpikir seperti itu karena dalam kenyataannya, siswa seharusnya berpikir secara holistik. Ketika kemampuan itu dipisah-pisah, maka siswa dapat kehilangan kemampuannya untuk menyatukan kembali komponen-komponen yang sudah terpisah. Model penciptaan suatu produk baru atau menyelesaikan suatu proyek tertentu lebih baik dalam memberikan tantangan terpadu yang mendorong siswa untuk berpikir secara kritis. Dan untuk selanjutnya, kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu motivasi internal dan eksternal. Sebelum itu, saya akan menjelaskan lebih dahulu motivasi belajar. Motivasi belajar artinya dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar, misalnya pemahaman materi atau pengembangan belajar. Motivasi belajar ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, motivasi internal. Motivasi internal adalah motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang tanpa memerlukan rangsangan dari luar. Contohnya, siswa yang belajar karena memang dia ingin mendapatkan pengetahuan, nilai ataupun keterampilan agar dapat mengubah tingkah lakunya, bukan untuk tujuan yang lain. Intrinsic motivation are interest in the learning situation and meet pupil need and purpose. Itulah sebab motivasi intrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari dalam diri dan secara mutlak terkait dengan aktivitas belajarnya.
yang kedua yaitu motivasi eksternal. Motivasi eksternal adalah motivasi yang timbul akibat pengaruh dari luar individu. Apakah karena ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain, sehingga dengan keadaan demikian, seseorang mau melakukan sesuatu. Contohnya, seseorang belajar karena tahu besok akan ada ulangan dengan harapan mendapatkan nilai yang baik, sehingga akan dipuji oleh guru atau temannya, atau bisa jadi seseorang rajin belajar untuk memperoleh hadiah yang telah dijanjikan oleh orang tuanya. Jadi, tujuan belajar bukan untuk mendapatkan pengetahuan atau ilmu, tetapi ingin mendapatkan nilai baik, pujian atau hadiah dari orang lain. Ia belajar karena takut hukuman dari guru atau orang tua. Waktu belajar yang tidak jelas dan tergantung dengan lingkungan sekitar juga bisa menjadi contoh bahwa belajar seseorang karena adanya motivasi ekstrinsik. Baiklah teman-teman, itu saja penjelasan prinsip belajar dari saya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.